Selamat pagi, kembali lagi bersama Dogmaster Channel sama gue Melvin Grani. Sekarang kita lagi akan bahas soal anabul dianggap anak. Wah, sering nih biasanya nih yang ngaku-ngaku doglover. Nah, doglover bilang anabul gue nih anak gue. Nah, sampai pada kita tawarkan produk-produk terbaik, dog food terbaik, sampo terbaik, baru tuh keluar mahal ya. Aduh, enggak deh, pakai yang saya punya aja deh, pakai yang murah aja deh, cuman anjing ini. Nah, keluar kan itu enggak bukan anak. Kalau customer gue, klien-klien gue biasanya sih nggak pernah begitu. Mereka selalu kasih yang terbaik. Jadi apa aja yang terbaik mereka ikutin. Ya hasilnya bagus-bagus. Ini contohnya. Nah, tuh bagus-bagus. Terawat, cek Berry. Tuh, cek. Oke. Jadi kalau dikasih produk yang terbaik, merek terbaik, ya pasti hasilnya bagus gitu kan. Tapi kalau dikasih yang jelek, ya pasti hasilnya jelek. Kita juga semua tahu harga nggak bisa bohong. Ya cuma ya kesal aja gitu. Katanya anak, kan kalau buat anak kita kan pasti kasih yang terbaik dong. Bahkan yang nggak ada aja kadang diada-adain demi buat anak gitu kan. Nah, gue kesal aja kalau bilang anak tapi nggak mau kasih yang terbaik. Ini untuk yang mampu ya. Jadi ya gue juga lihat lah customer gue, klien gue ya semua mampu sih. Kalau yang tadi dibilang itu yang aku anak nggak mau beliin, ya emang bukan customer gue, cuman ya bilangnya anak juga, cuman ya gitu ditawarin yang bagus-bagus. Nah mulai itu jangan bilang anak lah kalau kayak gitu, kan ujung-ujungnya juga keluar cuma buat anjing ini, bukan anak kan. Kalau buat anak tuh yang terbaik pasti dikasihnya. Makanya kita kadang gimana ya, bukan sombong, kita datang untuk training tapi begitu requirement kita atau permintaan kita, standar kita ditolak, bisa nggak pakai yang ini aja nih murah ya. Bukan apa, cuman nanti kalau hasil anjingnya kurang baik, kurang bagus kan akan ditanya siapa sih yang latih. Ya, makanya kita kasih yang terbaik itulah. Jadi di sini bukan bilang yang karena nggak mampu ya, bukan yang nggak mampu jadi nggak bisa dong dibilang anak, bukan. Ini saya lagi bahas yang mampu tapi nggak mau, beda ya. Jadi bukan nggak mampu ya. Ya kita lihat dari mobilnya, dari jamnya, dari handphonenya, dari rumahnya, pasti tahu lah mana yang mampu, mana yang enggak gitu kan. Kalau yang nggak mampu saya nggak bahas, lagi nggak bahas di sini. Ini lagi bahas yang mampu tapi nggak mau. Oke, bedain ya. Jadi yang mampu tapi dia nggak mau ngasih gitu loh. Ya karena mungkin menurut dia mahal atau gimana. Tapi dia bilangnya itu anak. Gitu. Jadi kalau yang nggak mampu saya nggak bahas. Kalau emang nggak mampu ya nggak mungkin saya tawarin kayak gitu. Gitu loh. Kalau emang ini ya kita juga lihat kemampuan. Jadi yang kita bahas di sini adalah yang suka ngaku anaknya, anabulnya itu adalah anaknya dan mampu. Ya di atas rata-rata pastinya. Gitu. Jadi janganlah disebut anak kalau emang mampu tapi nggak mau. Ya. Karena untuk piara anjing itu saya kasih tahu ya, untuk ini buat yang kalau yang belum pernah piara, untuk memelihara anjing itu biayanya sangat tinggi. Ya. Pertama itu makanan tentu pastinya. Kalau mau yang bagus ya di atas per kilonya itu di atas 100.000 pastinya. Ya, kalau anjing besar ya pasti bisa makannya banyak, anjing semedium juga lumayan banyak. Kalau mau hemat yang kecil ya pokoknya di atas 100.000 lah udah pasti makanannya ya. Kalau yang udah
di bawah misalnya 20 kilo tapi harganya di bawah 400 atau 500, itu udah isinya ya no comment sih, karena yang jual yang impor semua teman-teman saya juga. Tapi ya bisa dilihat di ingredientsnya ya, di saknya apa aja isinya. Nah itu bisa dibandingin. Jadi pertama itu aja, udah dari dog food aja udah pasti kalau ngasih yang terbaik, kasih yang bagus itu pasti mahal ya. Yang kedua itu kesehatan, utamanya ke dokter hewan. Nah itu kayak vaksin, pada check up gitu. Mereka ingatin orang lewat diliatin mereka. Nah untuk kesehatan aja itu udah lumayan ya, sekali ke dokter hewan ya bisa habis 600 700, kadang bahkan bisa 1 juta. Ada cek-cek yang lain misalnya. Terus ada lagi mandi ya, grooming aja misalnya udah di atas 100 ya kan, itu per minggu bahkan. Jadi untuk memelihara anabul itu butuh biaya yang besar. Kalau masih susah hidup mendingan jangan, karena yang sengsara bukan kamu doang tapi anabulnya juga ya. Nah yang berikutnya itu kandang, pelatihan. Nah ini dulunya kalau pelatihan mewah, tapi sekarang udah enggak. Karena kalau di luar ya, di luar negeri itu orang cari pelatih dulu baru nyari anjing. Jadi gimana energi di rumah, maksudnya energi orang-orang di rumah itu, apakah keluarganya itu aktif, apakah lebih mager. Nah itu jadi milih anjing itu berdasarkan itu juga, apakah orangnya sportman atau lebih suka baca buku di rumah. Nah nanti trainer ya, dog trainernya itu akan mengarahkan terah-terah mana aja sih yang cocok buat dia gitu. Jadi nggak salah pilih gitu loh. Nah untuk training ini sebenarnya paling penting sih, karena bawa papis ke rumah kan dia nggak sama kayak anak kecil ya, jadi nggak tahu aturan di rumah itu gimana, harus diajarkan. Nah tugas trainer ini ya mengajarkan itu. Kalau kita di sini sebutnya in-house training, jadi kita simulasikan dia di rumah gimana kayak gitu, jadi dia di rumah bisa behave. Toilet training itu juga penting ya. Jadi kayak gitu training itu kebutuhan ya. Ada trainer yang murah, ada yang mahal itu. Kalau mau yang bagus yang mahal ya, udah kelihatan lah itu. Terus juga untuk kebutuhan lainnya kayak aksesoris ya, biasanya orang kan punya anjing mau aksesoris, tali yang bagus itu juga lumayan mahal, atau yang kayak pernak-perniknya baju dan lain-lain itu juga lumayan mahal itu. Dan itu hidupnya mereka bisa 15-20 tahun, jadi nggak cuma setahun 2 tahun ya. Ingat sebelum pelihara pikir dulu, jangan sampai buang anjing. Pokoknya jangan buang anjing deh. Kalau kamu emang udah nggak kuat meliharanya, open adopt. Di medsos bilang nih open adopt nih, ada yang mau ambil nggak, ada yang mau adopsi nggak, tapi selektif. Ingat, banyak pemakan anjing di luar sana, jadi hati-hati, selektif, adopternya dipilih. Jangan buang anjing ya, apalagi sampai buang anjing itu di tol. Itu orang nggak ada otak ya. Kalau buang anjing ya, sebodoh-bodohnya itu paling nggak kamu buang tuh di pasar, di dekat restoran, yang belakang restoran yang ada makanannya sisa gitu loh. Tapi di tol mau makan apa mereka, terus juga bisa ketabrak, bahaya gitu loh ya. Kalau tolol jangan kebangetan lah. Jadi ada ininya dikit lah ya kan. Yang hidup kan gak cuma dia doang, anabulnya juga mau melanjutkan hidup ya. Tapi jangan dibuang lah, open adopt lah ya. Open adopt itu lebih baik sih daripada buang-buang anjing ya. Open adopt udah. Kalau enggak ya enggak kuat-kuatnya ya kasih ke shelter lah itu loh, daripada kamu buang kan tambah kerjaan mereka juga buat ambil. Mending langsung taruh di shelter gitu loh, itu lebih baik. Oke.
Jadi kayak gitu. Kalau untuk pemeliharaan, perawatan butuh banyak, jadi pikirkan sebelum beli. Jangan asal beli lapar mata lalu berikutnya pusing sendiri. Ya kalau pusing tinggal telepon kami sih, ada di deskripsi. Nanti kita bantu pelatihan, perawatan, pemeliharaan, semua kita bisa bantu. Susah, misalnya susah, oh anjingnya nggak bisa diem, kita juga bisa bantu. Oh anjingnya anjingnya nggak gonggong, kita bisa bantu tukarkan dengan boneka anjing atau patung anjing. Oke, telepon di belakang, di bawah ini di deskripsi ada nomor kita. Kalau mau training, rehab, grooming, semuanya ada. Mau beli anjing juga ada kita. Mau pacak anjing, mau ngawinin anjing juga ada. Oke? Mau konsultasi kesehatan gratis. Ada di bawah deskripsi. Oke, terima kasih.